Bayley gantikan Jade Cargill di War Games. Cody versus Owen resmi bertanding. The Judgment Day curang lagi. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Bayley gantikan Jade Cargill di War Games. Di acara utama Raw, Bianca Belair sukses ngalahin WWE Women's Champion Nia Jax buat ngasih keunggulan ke timnya di War Games. Tentunya dengan bantuan dari musuh lama. Jax yang udah nyusahin rival-rivalnya dalam beberapa minggu terakhir langsung menyerang Bianca dari awal. Tapi walaupun dihajar habis-habisan, Bianca berhasil bangkit. Dia nge-kick out dari banyak pin terus bikin momentum balik dengan Gorilla Press dari top rope dan ngikutin dengan Springboard Splash. Walaupun cuma dapat near fall. Nia sempat nguasain lagi dan hampir menang pakai Annihilator, tapi Bianca malah ngebalik keadaan dengan German Suplex yang ngejatuhin mereka berdua dari top turnbuckle. Turnbuckle yang kebuka itu ternyata jadi penentu. Setelah Jax ngelempar Bianca ke meja komentator dan tangga ring, dia masuk ke ring sambil nunggu wasit ngitung. Tapi tiba-tiba Bayley muncul, ngejatuhin Jax ke turnbuckle dan ngasih kode ke Bianca buat 450 splash. Bianca pun menang dan ngasih advantage buat timnya di War Games. Sebelum pertandingan, ada adegan di belakang panggung di mana Bianca kelihatan ribut sama timnya soal kemungkinan masukin Bayley yang punya sejarah buruk sama Bianca dan Io Sky buat gantiin Jade Cargill yang cedera. Bayley sekarang sudah diumumkan resmi jadi anggota tim lewat postingan media sosial dari WWE. Menurut kalian, apakah benar ternyata Bayley yang sengaja menyerang Jade Cargill? Komen di bawah. Cody versus Owens resmi bertanding. WWE baru aja mengonfirmasi kalau pertahanan gelar berikutnya dari Cody Rhodes akan berlangsung di acara premium Saturday Night Main Event melawan Kevin Owens pada tanggal 14 Desember, seperti yang dilaporkan sebelumnya. Pertarungan ini bakal lebih panas dibanding pertemuan pertama mereka awal tahun ini, di mana Cody mengalahkan Owens untuk mempertahankan gelar di Bash in Berlin, dan keduanya sempat kelihatan baikan setelah pertandingan. Tapi, hubungan mereka langsung memburuk. Owens mulai iri ke Cody, terutama setelah Cody membentuk aliansi dengan Roman Reigns untuk menghadapi Solo Sikoa dan Bloodline. Rasa kesal Owens akhirnya meledak jadi pengkhianatan setelah WWE Bad Blood, di mana mereka bahkan tertangkap kamera berantem di tempat parkir setelah acara. Selain mempertahankan gelarnya, Cody juga punya misi pribadi, membalaskan dendam untuk sahabatnya Randy Orton. Orton sempat mencoba jadi penengah di antara mereka, tapi malah kena serangan pile driver dari Owens di SmackDown beberapa minggu lalu. Akibatnya, Orton kembali cedera leher dan harus absen. Menurut kalian, apakah Kevin Owens harus menang dan jadi WWE Champion yang baru? Komen di bawah. The Judgment Day curang lagi. Finn Balor dan Jerry McDonough berhasil mempertahankan WWE World Tag Team Championship mereka lawan Viking Raiders di Raw minggu ini. Ini baru pertahanan kedua mereka dalam 155 hari dan mereka hampir kehilangan gelarnya kalau bukan karena bantuan dari anggota Judgment Day lainnya. Viking Raiders awalnya sempat unggul sampai Eric diisolasi sama Balor dan McDonough. Setelah susah payah, Eric akhirnya bisa nge-tag Ivar yang langsung bikin Raiders balik unggul. Mereka hampir menang setelah ngehajar McDonough, tapi Balor datang buat menghentikan pin. Dominic Mysterio dan Carlito dari Judgment Day turun ke ring buat bantu teman mereka, tapi malah diajar sama Viking Raiders dengan dive. Raiders bahkan sempat ngeluarin War Machine ke McDonough dan hampir menang lagi. Tapi Mysterio naruh kaki McDonough di tali sebelum hitungan selesai. Di momen itu, Ivar naik ke tali buat mengakhiri pertandingan. Tapi Balor memanfaatkan gangguan dari Mysterio dan Carlito buat ngejatuhin Ivar, kasih McDonough kesempatan menang lewat roll up. Menurut kalian, apakah The Judgment Day pantas pertahankan gelar juara tag team dunia mereka? Komen di bawah. Shinsuke Nakamura tantang gelar LA Knight. Ada pertandingan baru lagi yang ditambah buat Survivor Series War Games. United States Champion LA Knight bakal lawan Shinsuke Nakamura. Nakamura yang baru-baru ini balik ke brand biru udah 2 kali menyerang Knight. Minggu kemarin di SmackDown, Nakamura sempat ngusik Knight sebelum pertandingannya lawan Santos Escobar lewat video. Setelah Knight menang, Nakamura muncul di ring dan menghajarnya lagi. Pertandingan ini bakal gabung dengan beberapa match lain yang udah dikonfirmasi. Di War Games Wanita, tim Bianca Belair, Rhea Ripley, Naomi, Io Sky, dan Bayley bakal lawan tim Women's World Champion, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, WWE Women's Champion Nia Jax, Tiffany Stratton, Miss Money in the Bank, dan Candice LeRae.
Sementara itu di War Games pria, Original Bloodline dan si Empang bakal lawan New Bloodline plus Bronson Reed. Menurut kalian, apakah Nakamura harus kalahkan LA Knight dan menjadi juara US yang baru? Komen di bawah. Pertandingan Triple Threat untuk Survivor Series. Dengan Survivor Series War Games tinggal beberapa hari lagi, ada satu pertandingan baru yang diumumkan di Raw. Bron Breakker lagi tanding lawan Ludwig Kaiser di pertandingan non-title, tapi tiba-tiba Sheamus muncul dan nyerang Kaiser dari belakang. Minggu kemarin, Kaiser bikin Sheamus kalah di pertandingan lawan Breakker yang kebetulan pertandingan berebutan gelar. Bikin Sheamus kehilangan kesempatan dapetin Intercontinental Championship yang selama ini dia incar. Dua pertandingan ini sama-sama berakhir dengan diskualifikasi dan minggu ini malah jadi tambah panas sampai bikin keamanan turun tangan. Adam Pearce yang kelihatan udah muak teriak, "Kalau kalian semua mau ribut, Triple Threat buat Intercontinental Championship di Survivor Series," sambil ngebanting mic-nya ke belakang. Setelah pengumuman itu, Sheamus langsung ngehajar Kaiser lagi sampai harus dipisahin. Survivor Series bakal live pekan ini. Pertandingan Intercontinental Championship ini bakal gabung sama dua War Games match pria dan wanita dan World Heavyweight Championship match antara Damian Priest lawan Gunther. Menurut kalian, siapakah yang akan menang di pertandingan ini? Braun, Sheamus, atau Kaiser? Komen di bawah. Lyra Valkyria akan tampil di OTT Wrestling. Mantan NXT Women's Champion Lyra Valkyria bakal balik ke tempat asalnya Over the Top Wrestling OTT di Dublin, Irlandia. OTT ngumumin hal ini di media sosial tanggal 22 November. Di acara tanggal 21 Desember nanti, Lyra bakal tanding lawan mantan partner tag teamnya Debbie Keitel. Menurut laporan terbaru, beberapa orang di OTT kaget karena baru tahu soal kembalinya Lyra dari pengumuman media sosial itu. Mereka juga nggak nyangka Keitel bakal tampil bareng. Tapi, sumber di OTT bilang momen ini bakal jadi sesuatu yang spesial banget buat dua mantan partner ini. Bintang Irlandia lainnya, Finn Balor dan Jenny McDonough, juga pernah tampil di OTT buat acara ulang tahun ke-10 mereka pada tanggal 26 Oktober kemarin. Mereka tanding lawan OTT Tag Team Champions, The Social Elite, dan menang di tanah air mereka setelah ngehajar dengan moonsault dan coup de grace. Sumber dari OTT bilang kalau kemunculan Balor dan McDonough kerasa banget dampaknya di wrestling Irlandia, dan mereka ngarep hal yang sama bakal terjadi waktu Lyra tampil nanti. Terakhir kali Lyra muncul di ring itu waktu Battle Royale di Saudi Arabia buat jadi penantang nomor 1 WWE Women's World Championship yang akhirnya dimenangin sama Io Sky. Menurut kalian, apakah Lyra harus menjadi juara Intercontinental yang baru? Komen di bawah. Julia ingin kuasai divisi wanita WWE. Julia lagi fokus banget buat ngejamin tempatnya di Women's Iron Survivor Challenge 2024. Tapi selain itu, dia punya target lain yang mungkin bakal ngaruh ke The Prodigy, Roxanne Perez. "Aku mau jadi juara di NXT Women's Champion," kata Julia di acara Busted Open After Dark. "Aku pengen tanding sama semua cewek di sini, semuanya tanpa terkecuali." Sejak tanda tangan kontrak dengan WWE, Julia ditempatkan di brand WWE NXT yang saat ini dipimpin sama NXT Champion Trick Williams dan NXT Women's Champion Roxanne Perez. Julia sempat punya satu kesempatan buat ngejar gelar NXT Women's Championship di debut NXT di CW Network. Tapi, momen itu dirusak sama Cora Jade yang balik lagi dan ngehajar Julia pakai DDT, terus dibanting pop rock sama Roxanne. Di sisi lain, Julia makin sering tanding lawan teman-temannya di NXT. Di TV, dia udah pernah lawan Fatal Influence, Fallon Henley, Jessie Sian dan Jasmine Nick, Jakara Jackson dan Les Legend dari Metaphor, Cora Jade dan tentunya Roxanne Perez. Di acara live NXT baru-baru ini, dia juga sempat kerja sama bareng Lola Vice buat menang lawan Roxanne dan Jade. Dari roster utama WWE, Julia bilang dia pengen banget tanding sama Rhea Ripley, Kairi Sane, Io Sky, dan Asuka. Secara keseluruhan, baik di NXT maupun potensi naik ke roster utama WWE, Julia ngaku dia nggak terlalu terobsesi sama target besar. Yang penting buat dia bisa jadi yang terbaik di ring. Menurut kalian, apakah Julia bisa jadi wajah divisi wanita WWE di masa depan? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Now is a game we play incognito, forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were